Tahukah Anda, banyak orang menganggap nyeri lutut di usia senja adalah hal yang wajar, bagian alami dari proses penuaan, seolah tidak bisa dihindari. Namun benarkah demikian? Bayangkan suatu pagi Anda mencoba berdiri dari kursi, tiba-tiba terdengar bunyi kecil krek dari lutut, atau saat menaiki tangga, muncul rasa nyeri menusuk seperti ada jarum yang ditancapkan dari dalam sendi. Sensasi ini bukan sekadar rasa sakit biasa, melainkan sinyal serius bahwa bantalan pelindung lutut, yaitu tulang rawan, mulai mengalami kerusakan. Banyak orang menyepelekan dengan berpikir cukup istirahat sebentar atau dipijat maka sakit akan hilang. Padahal, kenyataannya tulang rawan lutut yang rusak tidak bisa tumbuh kembali dengan cepat. Semakin lama dibiarkan, kerusakan makin parah hingga akhirnya seseorang kesulitan berjalan tanpa tongkat atau bahkan harus bergantung pada orang lain. Ini bukan sekadar masalah nyeri, melainkan ancaman yang perlahan merampas kemandirian di usia senja. Namun kabar baiknya, dunia medis telah banyak meneliti berbagai cara untuk membantu sendi pulih, dan salah satu rahasia besar justru ada di dapur kita sendiri. Satu makanan alami sederhana yang sudah dimasak sejak zaman nenek moyang, ternyata memiliki nutrisi luar biasa untuk memperbaiki bantalan lutut, mengurangi nyeri, dan menjaga mobilitas tetap aktif. Makanan ini bukan obat kimia, bukan pula suplemen mahal, melainkan sesuatu yang hangat, gurih, menenangkan, dan penuh gizi, yaitu kaldu tulang. Tidak hanya berdasarkan tradisi, manfaat kaldu tulang kini semakin diperkuat dengan penelitian ilmiah yang menemukan bahwa kandungan kolagen, gelatin, glukosamin, kondroitin, serta berbagai mineral di dalamnya dapat mendukung kesehatan sendi secara nyata. Untuk memahami mengapa kaldu tulang bisa begitu bermanfaat, mari kita lihat dulu masalah utamanya, yaitu tulang rawan menipis. Tulang rawan adalah jaringan elastis yang berada di ujung tulang. Bayangkan tulang rawan sebagai bantal empuk di antara dua tulang besar. Fungsi utamanya adalah meredam benturan, mencegah gesekan, dan memastikan setiap gerakan terasa halus. Ketika seseorang masih muda, bantalan ini tebal, licin, dan kuat. Itulah sebabnya anak-anak bisa berlari, melompat, bahkan duduk jongkok berjam-jam tanpa merasa sakit. Namun seiring bertambahnya usia, bantalan itu perlahan menipis. Serat-serat elastis di dalamnya kehilangan kekuatan, dan kemampuan peredamannya menurun. Akibatnya, dua tulang yang sebelumnya terlindungi mulai bergesekan langsung, menimbulkan rasa nyeri tajam yang semakin sering muncul. Gejala awal dari penipisan tulang rawan biasanya muncul secara halus. Di pagi hari, lutut terasa kaku ketika bangun tidur. Saat berjalan agak jauh, muncul rasa pegal yang tidak biasa. Ada pula yang mendengar bunyi krek atau derit setiap kali meneguk lutut. Gejala ini sering diabaikan dengan alasan cuman pegal biasa, padahal justru merupakan sinyal peringatan. Jika dibiarkan, kerusakan semakin parah dan akhirnya membuat lutut sulit digerakkan. Banyak lansia akhirnya hanya bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Bahkan ada yang harus beralih ke kursi roda karena bantalan lututnya telah habis terkikis. Dari sudut pandang medis, kondisi ini dikenal sebagai osteoartritis. Data global menunjukkan lebih dari 300 juta orang di dunia menderita osteoartritis, dan lutut adalah salah satu sendi yang paling sering terdampak. Risiko osteoartritis meningkat tajam pada usia di atas 50 tahun, terutama bagi mereka yang pernah mengalami cedera lutut, memiliki berat badan berlebih, atau gaya hidup kurang gerak. Artinya, nyeri lutut bukan hanya masalah usia, melainkan gabungan berbagai faktor yang mempercepat kerusakan sendi. Bayangkan lutut sebagai engsel pintu. Saat engsel baru, pintu bisa dibuka tutup dengan mudah tanpa suara berisik. Namun, jika engsel tidak pernah diberi pelumas, lama-kelamaan karat muncul, pergerakan menjadi seret. Bahkan pintu bisa macet. Demikian pula lutut kita. Tanpa nutrisi yang cukup dan gaya hidup sehat, tulang rawan akan aus, membuat sendi berderit, kaku, dan nyeri setiap kali digunakan. Yang lebih parah, tulang rawan tidak memiliki pembuluh darah sendiri. Itu artinya proses penyembuhannya jauh lebih lambat dibandingkan jaringan lain. Begitu rusak, tubuh membutuhkan waktu sangat lama untuk memperbaikinya,
dan seringkali tidak bisa kembali sepenuhnya seperti semula. Inilah alasan mengapa pencegahan dan dukungan nutrisi sangat penting. Tubuh kita sebenarnya memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki diri, tetapi hanya jika diberi bahan bakar yang tepat. Sayangnya, masih banyak orang percaya bahwa solusi nyeri lutut hanya dengan obat peredah nyeri atau istirahat total. Padahal, obat hanya menutupi gejala sementara tanpa menyelesaikan akar masalah. Istirahat berlebihan justru membuat otot di sekitar lutut melemah, sehingga kondisi makin buruk. Kunci sebenarnya adalah mendukung tubuh agar dapat memperkuat dan memperbaiki bantalan sendi dari dalam. Disinilah kaldu tulang mulai mendapat perhatian. Bukan sekadar makanan tradisional, melainkan sumber nutrisi yang mampu memberi tubuh bahan dasar untuk memperbaiki jaringan rawan. Dengan kata lain, kaldu tulang adalah pelumas alami yang membantu engsel, lutut bergerak kembali dengan ringan. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas musuh tersembunyi yang mempercepat kerusakan sendi, yaitu peradangan kronis, serta bagaimana kaldu tulang dapat membantu melawannya. Sobat sehat, setelah kita memahami bagaimana tulang rawan bisa menipis seiring usia, ada satu faktor lain yang seringkali menjadi musuh tersembunyi, yaitu peradangan kronis di dalam sendi. Bayangkan ada api kecil yang menyala di lutut Anda. Awalnya tidak terasa, hanya sedikit pegal setelah berjalan jauh. Namun, api kecil itu terus menyala tanpa padam. Lama-kelamaan ia membakar jaringan pelindung sendi sedikit demi sedikit. Inilah yang disebut peradangan kronis. Banyak orang tidak menyadari bahwa nyeri lutut yang mereka alami bukan hanya akibat usia, melainkan akibat peradangan yang diam-diam mengikis tulang rawan. Ketika peradangan terjadi, tubuh melepaskan enzim perusak yang disebut matriks metaloproteinases. Enzim ini bekerja layaknya bor kecil yang melubangi bantalan sendi dari dalam. Semakin lama peradangan berlangsung, semakin besar kerusakan yang ditimbulkan. Itulah sebabnya seseorang bisa mengalami nyeri yang awalnya ringan, lalu menjadi semakin tajam, hingga akhirnya membuat setiap gerakan sederhana, seperti naik tangga atau bangun dari kursi, terasa menyiksa. Penyebab peradangan ini beragam. Bisa karena pola makan tinggi gula, konsumsi makanan olahan berlebih, kurang gerak, berat badan berlebih yang memberi tekanan ekstra pada lutut, atau bahkan akibat cedera lama yang tidak pernah pulih sempurna. Gejala peradangan kronis ini sering tidak terlihat. Ada yang hanya merasa lutut kaku di pagi hari, ada pula yang merasakan panas atau bengkak setelah berjalan jauh. Namun di balik itu, jaringan pelindung lutut terus terkikis. Seperti dua batu kering yang digesekkan, gesekan tulang yang tidak lagi terlindungi tulang rawan menimbulkan rasa sakit luar biasa. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya membuat seseorang kesulitan bergerak, tetapi juga mempercepat kerusakan permanen pada sendi. Disinilah nutrisi alami memainkan peran penting. Penelitian modern menemukan bahwa beberapa asam amino yang terkandung dalam kaldu tulang, seperti glutamin dan glycine, memiliki efek menenangkan peradangan. Glutamin dikenal mampu mendukung kesehatan usus yang berhubungan erat dengan pengendalian respon imun tubuh. Glycine, di sisi lain, berfungsi sebagai antioksidan alami dan membantu mengurangi aktivitas radang. Dengan kata lain, nutrisi yang ada dalam semangkuk kaldu sederhana bisa membantu memadamkan api kecil yang terus membakar sendi Anda. Namun, peradangan bukan satu-satunya masalah. Ada hal lain yang lebih mendasar. Tubuh membutuhkan bahan baku untuk memperbaiki tulang rawan yang rusak. Bayangkan jika Anda sedang membangun rumah, fondasi mulai rapuh, tembok mulai retak. Anda tidak bisa hanya menyiramnya dengan air untuk menenangkan debu, tetapi harus memberi bahan bangunan baru, semen, pasir, dan batu bata. Demikian pula dengan lutut. Ia membutuhkan nutrisi khusus agar bisa melakukan regenerasi. Dan disinilah sains memberikan jawaban. Beberapa nutrisi penting yang terbukti berperan dalam kesehatan sendi adalah kolagen, glukosamin, dan kondroitin. Kolagen adalah protein utama penyusun tulang rawan. Ia memberi kekuatan dan elastisitas agar lutut bisa menahan beban tubuh. Glukosamin berfungsi merangsang produksi cairan sinovial yang menjaga sendi tetap licin.
sementara kondroitin membantu menarik air ke dalam jaringan tulang rawan sehingga bantalan tetap empuk dan fleksibel. Ketiganya bekerja bersama layaknya tim pekerja bangunan yang memperbaiki fondasi rumah. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa suplementasi kolagen terhidrolisis mampu mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan fleksibilitas lutut pada penderita osteoartritis. Beberapa studi bahkan menemukan penurunan kebutuhan obat peredah nyeri setelah pasien rutin mengonsumsi kolagen. Demikian pula dengan glukosamin dan kondroitin. Organisasi Kesehatan Dunia seperti European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (SCO) merekomendasikan keduanya sebagai bagian dari terapi non-farmakologis untuk osteoarthritis. Yang menarik, nutrisi-nutrisi ini ternyata juga bisa ditemukan secara alami dalam kaldu tulang. Saat tulang sapi, ayam, atau ikan direbus berjam-jam dengan api kecil, kolagen dalam jaringan ikat perlahan pecah menjadi gelatin. Gelatin inilah yang mengandung asam amino penting seperti glycine, prolin, dan hidroksiprolain, bahan dasar pembentuk kolagen baru di tubuh. Selain itu, tulang juga melepaskan glukosamin dan kondroitin dalam jumlah tertentu, meski tidak sebesar dosis suplemen, namun tetap memberi manfaat bila dikonsumsi rutin. Hal ini menjelaskan mengapa banyak orang merasakan perubahan nyata setelah menjadikan kaldu tulang sebagai bagian dari rutinitas harian. Bukan karena kaldu bekerja seperti obat instan, melainkan karena ia memberi tubuh bahan bakar yang tepat untuk memperbaiki diri. Proses ini memang tidak bisa terlihat dalam 1 atau 2 hari, tetapi seiring waktu, lutut menjadi lebih lentur, rasa kaku berkurang, dan nyeri perlahan mereda. Jadi sobat sehat, kaldu tulang bukanlah sekadar kuah gurih yang menghangatkan tenggorokan. Ia adalah sumber nutrisi kompleks yang bekerja dari dalam. Dengan rutin mengonsumsinya, Anda memberi tubuh kesempatan untuk memperbaiki bantalan sendi, menenangkan peradangan, dan mengembalikan kelenturan gerakan. Pada bagian berikutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana kaldu tulang bekerja, layaknya pelumas alami untuk lutut, sekaligus rahasia dapur yang telah digunakan nenek moyang kita selama berabad-abad. Sobat sehat, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu rahasia sederhana yang sudah ada di dapur kita sejak lama. Kaldu tulang. Sejak zaman nenek moyang, manusia sudah terbiasa merebus tulang sapi, ayam, atau ikan selama berjam-jam dengan api kecil. Hasilnya adalah kuah kental yang gurih, harum, dan menenangkan. Bagi banyak orang, kaldu ini hanya dianggap sebagai tambahan rasa dalam sup atau masakan. Namun, di balik aroma hangatnya, tersimpan harta karun nutrisi yang sangat berharga untuk kesehatan sendi. Ketika tulang direbus perlahan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kolagen yang ada di dalam sumsum dan jaringan ikat perlahan pecah menjadi gelatin, lalu larut ke dalam air rebusan. Gelatin inilah yang kemudian memberi tekstur khas pada kaldu tulang. Anda mungkin pernah melihat kuah kaldu yang menjadi agak kental atau bahkan menggumpal seperti jeli ketika didinginkan. Itu adalah tanda nyata bahwa kolagen telah larut ke dalam kaldu. Selain kolagen, perebusan tulang juga melepaskan mineral penting seperti kalsium, fosfor, dan magnesium yang berperan dalam memperkuat tulang sekaligus mendukung fungsi sendi. Bayangkan sendi Anda seperti engsel pintu. Jika engsel itu kering, setiap gerakan akan menimbulkan bunyi berderit yang tidak nyaman. Namun begitu diberi pelumas, engsel kembali bergerak, halus tanpa hambatan. Kaldu tulang bekerja dengan cara serupa. Kandungan kolagen dan gelatin di dalamnya masuk ke aliran darah, kemudian digunakan tubuh untuk memperbaiki jaringan tulang rawan yang rusak. Mineral yang dilepaskan dari tulang juga membantu menjaga kepadatan tulang, sehingga lutut tidak hanya terbebas dari nyeri, tetapi juga lebih kuat menopang berat badan. Yang menarik, manfaat kaldu tulang bukan hanya didukung oleh pengalaman tradisional, tetapi juga oleh penelitian ilmiah. Studi yang dilakukan pada pasien dengan masalah sendi menemukan bahwa asupan kolagen dari makanan dapat merangsang sel-sel tulang rawan untuk tumbuh kembali.
Walaupun kandungan kolagen dalam kaldu tulang tidak sebanyak suplemen khusus, mengonsumsinya secara rutin tetap memberikan manfaat nyata. Banyak laporan dari lansia yang menjadikan semangkuk kaldu tulang sebagai bagian dari sarapan atau makan malam. Dan setelah beberapa minggu, mereka merasa langkah lebih ringan, lebih berani naik tangga, bahkan tidur lebih nyenyak karena nyeri lutut berkurang. Proses perebusan panjang juga membuat kaldu tulang memiliki keunikan lain. Saat dimasak dengan api kecil selama 4 hingga 6 jam, sum-sum tulang perlahan mengeluarkan lemak sehat dan zat bioaktif yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Tambahan sayuran seperti wortel, bawang, jahe, atau seledri tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga menambah vitamin dan antioksidan. Hasil akhirnya adalah cairan emas yang bukan hanya lezat, tetapi juga menyimpan kombinasi nutrisi yang bekerja bersama untuk memperbaiki tubuh dari dalam. Kaldu tulang juga memiliki efek menenangkan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang menggambarkannya seperti mendapat pelukan hangat dari dalam tubuh. Saat diminum, kaldu memberikan rasa nyaman di tenggorokan, menghangatkan perut, dan perlahan menyebar hingga ke seluruh tubuh. Efek psikologis ini juga berperan penting karena rasa tenang membantu tubuh lebih mudah masuk ke fase pemulihan. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa glisin yang terdapat dalam gelatin memiliki efek menenangkan saraf, membuat tidur menjadi lebih berkualitas. Tidur yang baik pada gilirannya sangat penting untuk proses regenerasi jaringan, termasuk tulang rawan lutut. Selain untuk lutut, manfaat kaldu tulang juga meluas ke berbagai aspek kesehatan lainnya. Gelatin membantu memperkuat lapisan usus, sehingga pencernaan menjadi lebih sehat dan penyerapan nutrisi lebih optimal. Mineral di dalamnya membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mendukung kekuatan tulang belakang, bahkan memperbaiki kualitas kulit, rambut, dan kuku. Tidak heran jika banyak orang menyebut kaldu tulang sebagai makanan ajaib yang sederhana, alami, namun bermanfaat luas. Dengan semua manfaat ini, kita bisa melihat bahwa kaldu tulang bukan sekadar resep tradisional, melainkan strategi alami yang bisa membantu menjaga kesehatan sendi dan tubuh secara keseluruhan. Yang terpenting adalah konsistensi. Sama seperti merawat tanaman yang harus rutin disiram agar tumbuh subur, tubuh juga membutuhkan asupan rutin agar proses perbaikan berjalan konsisten. Menjadikan kaldu tulang sebagai bagian dari pola makan harian adalah cara sederhana, namun ampuh untuk memberi hadiah besar bagi lutut dan tubuh Anda. Sobat sehat, kita sudah memahami bagaimana kaldu tulang bekerja sebagai pelumas alami untuk sendi dan bagaimana proses perebusannya melepaskan nutrisi penting. Namun, manfaat kaldu tulang tidak berhenti di lutut saja. Justru, ia memberi efek menyeluruh bagi tubuh, seakan menjadi satu paket lengkap untuk kesehatan, vitalitas, dan bahkan kecantikan. Mari kita mulai dari manfaat yang paling dicari, yaitu kesehatan sendi. Banyak penelitian mencatat bahwa konsumsi kolagen dapat membantu mengurangi rasa nyeri, meningkatkan fleksibilitas, dan menjaga sendi tetap lentur. Dalam kaldu tulang, kolagen hadir dalam bentuk alami yang mudah diserap tubuh. Seiring dikonsumsi rutin, tulang rawan yang tadinya kering dan aus mendapat pasokan bahan dasar untuk memperbaiki dirinya. Akibatnya, rasa nyeri berkurang, langkah menjadi lebih ringan, dan pergerakan terasa lebih bebas. Tidak sedikit lansia yang melaporkan bahwa setelah rutin minum kaldu tulang, mereka bisa naik tangga dengan lebih percaya diri dan tidak mudah lelah saat berjalan jauh. Selain itu, gelatin yang terbentuk dari kolagen ternyata juga memiliki manfaat besar untuk sistem pencernaan. Gelatin bekerja layaknya lapisan pelindung yang menenangkan dinding usus. Banyak orang yang mengalami gangguan pencernaan ringan, seperti perut kembung atau mudah sakit perut, merasa lebih nyaman setelah menjadikan kaldu tulang sebagai bagian dari rutinitas mereka. Pencernaan yang sehat berarti penyerapan nutrisi lebih optimal, dan pada akhirnya tubuh memiliki lebih banyak bahan bakar untuk memperbaiki jaringan. Bukan hanya itu, kaldu tulang juga memberi bonus pada kualitas tidur dan suasana hati. Kandungan glisin, salah satu asam amino utama dalam gelatin, memiliki efek menenangkan saraf.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa glycine dapat membantu tubuh lebih cepat masuk ke fase tidur nyenyak, yang sangat penting karena pada saat tidur nyenyak inilah tubuh melakukan regenerasi sel, termasuk tulang rawan lutut. Tidak heran jika banyak orang yang sebelumnya sering gelisah atau susah tidur merasa lebih rileks setelah rutin mengonsumsi kaldu tulang. Efek domino lainnya adalah pada kulit, rambut, dan kuku. Kolagen yang larut dalam kaldu berperan menjaga elastisitas kulit. Meski usia bertambah, banyak orang melaporkan bahwa kulit mereka tampak lebih segar, lembab, dan halus setelah rajin minum kaldu. Rambut menjadi lebih kuat, kuku tidak mudah patah, bahkan beberapa orang merasa wajah mereka lebih bercahaya. Inilah yang membuat kaldu tulang sering disebut sebagai makanan alami yang tidak hanya memperbaiki kesehatan, tetapi juga merawat penampilan. Jika kita lihat secara keseluruhan, kaldu tulang benar-benar bekerja sebagai makanan penyembuh dari dalam. Ia bukan obat instan, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun cadangan nutrisi di tubuh. Setiap mangkuk kaldu ibarat tabungan kecil yang pada akhirnya memberi hasil besar. Sendi lebih kuat, tulang lebih padat, pencernaan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, dan kulit tetap segar. Tentu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membuat kaldu tulang yang benar agar semua manfaat ini bisa diperoleh maksimal? Proses memasak kaldu memang sederhana, tetapi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, pilih tulang yang masih segar dan memiliki sedikit daging menempel. Tulang sapi biasanya menghasilkan kaldu dengan rasa gurih pekat dan kaya kolagen. Sangat baik untuk memperkuat sendi. Tulang ayam, terutama bagian kaki atau sayap, menghasilkan kaldu yang lebih ringan tetapi tetap kaya gelatin. Sementara itu, tulang ikan memberi kuah dengan rasa segar, cepat matang, dan kaya mineral laut. Anda bisa memilih sesuai selera atau bahkan mengombinasikan semuanya. Setelah memilih tulang, cuci bersih lalu rebus dengan api kecil selama minimal 4 hingga 6 jam. Perebusan yang lama dengan api lembut inilah kunci keluarnya kolagen dan mineral dari tulang. Jangan tergesa-gesa menggunakan api besar, karena yang dibutuhkan adalah panas perlahan agar nutrisi bisa larut sempurna. Untuk membantu menarik kalsium dan mineral lainnya, tambahkan sedikit cuka atau perasan jeruk nipis ke dalam rebusan. Proses ini membuat kaldu lebih kaya gizi. Agar rasanya lebih nikmat, Anda bisa menambahkan sayuran dan rempah sesuai selera. Wortel, bawang bombay, jahe, seledri, atau daun bawang bisa memperkaya rasa sekaligus menambah manfaat. Jahe, misalnya, terkenal dengan sifat anti-inflamasi yang bisa mendukung efek penyembuhan kaldu. Setelah direbus lama, hasil akhirnya adalah kuah bening kekuningan dengan aroma hangat yang khas. Ketika didinginkan, kaldu akan menjadi kental dan lengket di bibir mangkuk, tanda bahwa ia benar-benar kaya kolagen. Kaldu tulang bisa disajikan dengan berbagai cara agar tidak membosankan. Anda bisa meminumnya langsung dalam keadaan hangat di pagi atau malam hari. Bisa juga dijadikan dasar sup dengan tambahan sayuran segar seperti bayam, brokoli, atau wortel untuk menambah vitamin dan serat. Beberapa orang bahkan mengganti air biasa dengan kaldu saat memasak nasi, sehingga aroma gurihnya meresap hingga ke butir nasi. Kaldu juga bisa digunakan sebagai kuah soto, sop, atau bahkan campuran bubur agar lebih bergizi. Dengan variasi penyajian ini, seluruh keluarga bisa menikmati manfaatnya setiap hari tanpa merasa bosan. Meski kaya manfaat, ada beberapa hal yang tetap perlu diperhatikan. Bagi mereka yang memiliki kadar asam urat tinggi, sebaiknya hindari menggunakan terlalu banyak sumsum tulang karena bisa meningkatkan purin. Bagi penderita hipertensi, batasi penggunaan garam saat memasak kaldu agar tekanan darah tetap terjaga. Sementara untuk mereka yang memiliki masalah ginjal, konsumsi secukupnya saja agar tidak membebani kerja organ. Ingat, setiap tubuh memiliki kebutuhan dan keterbatasan yang berbeda, jadi konsumsi kaldu tulang harus disesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing. Dengan cara membuat yang tepat dan konsumsi rutin, kaldu tulang bukan hanya menjadi minuman hangat yang menenangkan, tetapi juga investasi kesehatan jangka panjang. Ia adalah cara sederhana untuk merawat sendi,
memperkuat tubuh, dan menjaga vitalitas, sekaligus menghubungkan kita dengan tradisi nenek moyang yang bijak memanfaatkan setiap bagian dari bahan makanan. Jadi, jangan anggap remeh kaldu tulang. Dalam kesederhanaannya, tersimpan rahasia besar untuk kesehatan dan kemandirian di usia senja. Sobat sehat, setelah kita membahas panjang lebar tentang masalah tulang rawan yang menipis, tentang peradangan yang diam-diam mengikis sendi, tentang sains yang membuktikan manfaat kolagen, glukosamin dan kondroitin, serta tentang bagaimana kaldu tulang bekerja sebagai pelumas alami yang menutrisi tubuh dari dalam, kini kita sampai pada satu kesimpulan penting. Nyeri lutut bukanlah takdir, ia bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja, hanya karena usia bertambah. Nyeri lutut adalah sinyal keras dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, dan kabar baiknya kita memiliki cara alami untuk membantu tubuh melakukan perbaikan itu. Kaldu tulang bukanlah obat ajaib yang bisa menghapus nyeri dalam semalam. Ia juga bukan sulap yang membuat sendi kembali mudah seketika. Kaldu tulang adalah strategi jangka panjang, sebuah investasi kesehatan yang hasilnya terasa perlahan tetapi bertahan lama. Sama seperti menanam pohon yang membutuhkan waktu untuk tumbuh kokoh, tubuh juga memerlukan asupan rutin agar proses regenerasi berjalan konsisten. Setiap mangkuk kaldu yang kita minum ibarat menyiram pohon kehidupan di dalam tubuh. Semakin rutin dilakukan, semakin kuat akar dan cabangnya, semakin sehat pula sendi dan tulang yang menopang langkah kita. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah rumah. Bila fondasinya dibiarkan rapuh, rumah itu akan mudah runtuh meski tampak megah di luar. Namun bila fondasi diperkuat terus-menerus, rumah akan tetap kokoh menghadapi usia dan cuaca. Begitu pula dengan lutut kita. Dengan memberi asupan kolagen, gelatin, dan mineral dari kaldu tulang, kita sedang memperkuat fondasi tubuh agar mampu menopang beban hidup sehari-hari, membantu kita tetap aktif, mandiri, dan percaya diri meski usia terus bertambah. Banyak lansia yang telah merasakan manfaat nyata dari menjadikan kaldu tulang sebagai bagian dari rutinitas harian. Ada yang sebelumnya kesulitan naik tangga, kini lebih berani melangkah. Ada yang tadinya sering terbangun tengah malam karena nyeri, kini bisa tidur lebih nyenyak. Ada pula yang awalnya merasa cepat lelah, kini lebih bersemangat menjalani aktivitas. Semua perubahan ini tidak datang dalam sehari, tetapi berkat kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Namun penting juga untuk diingat bahwa kaldu tulang bukanlah satu-satunya jawaban. Ia bekerja paling baik bila dipadukan dengan gaya hidup sehat. Lutut butuh gerakan teratur agar sirkulasi darah lancar. Jadi biasakan jalan santai atau lakukan peregangan ringan setiap pagi. Menjaga berat badan ideal juga sangat penting, karena setiap kilogram berlebih memberi tekanan ekstra pada sendi lutut. Perbanyak konsumsi sayur hijau, buah segar, serta air putih agar tubuh tidak kekurangan nutrisi pendamping. Hindari duduk atau berdiri terlalu lama tanpa bergerak karena itu bisa memperparah kekakuan sendi. Dengan kombinasi pola makan sehat, aktivitas fisik, dan tambahan kaldu tulang, lutut Anda tidak hanya terbebas dari nyeri, tetapi juga lebih kuat menopang aktivitas harian. Sobat sehat, nyeri lutut bukan berarti hidup Anda berakhir. Justru, ini adalah panggilan tubuh agar kita lebih peduli, lebih bijak, dan lebih sayang pada diri sendiri. Kaldu tulang adalah salah satu cara sederhana untuk menjawab panggilan itu. Ia mengingatkan kita bahwa solusi kesehatan tidak selalu rumit atau mahal. Kadang justru ada di dapur kita sendiri. Sesuatu yang selama ini dianggap biasa, ternyata menyimpan kekuatan besar untuk menjaga kesehatan sepanjang usia. Jadi, mulai sekarang, jangan remehkan kekuatan semangkuk kaldu hangat. Jadikan ia sahabat setia di meja makan, hadir setiap hari sebagai pelengkap gaya hidup sehat. Anggaplah setiap sendok kaldu sebagai tabungan kesehatan yang kelak, dibayar dengan langkah mantap, sendi yang lentur, tidur yang nyenyak, dan kulit yang tetap segar. Kaldu tulang memang sederhana, tetapi kesederhanaannya justru yang membuatnya istimewa. Dan kini, saya ingin mengajak Anda melakukan dua hal. Pertama, cobalah membuat kaldu tulang sendiri di rumah. Gunakan tulang sapi
ayam atau ikan sesuai selera. Rebus perlahan dengan api kecil. Tambahkan sayuran dan rempah, lalu nikmati kehangatannya. Rasakan bagaimana tubuh merespons setelah Anda mengonsumsinya secara rutin. Kedua, bagikan pengalaman Anda. Apakah Anda atau orang tua Anda pernah merasakan nyeri lutut? Apa yang sudah Anda lakukan untuk mengatasinya? Tulis cerita Anda di kolom komentar, karena siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang menghadapi masalah serupa. Dan tentu saja, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu kami terus menghadirkan informasi kesehatan alami yang bermanfaat, tetapi juga membantu lebih banyak orang menemukan solusi sederhana untuk hidup sehat dan mandiri. Ingatlah, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan pada diri sendiri dan keluarga. Tidak ada obat instan yang bisa menjamin hidup bebas nyeri, tetapi ada kebiasaan baik yang bisa membangun kesehatan dari hari ke hari. Kaldu tulang adalah salah satu kebiasaan baik itu. Mulailah dari sekarang, nikmati kehangatannya dan jadikan ia bagian dari perjalanan panjang menuju usia senja yang tetap aktif, mandiri, dan penuh semangat. Sobat sehat, mari kita jaga lutut kita bersama. Mari kita rawat tubuh ini dengan penuh cinta. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan hanya tentang bebas sakit, tetapi tentang mampu menikmati setiap langkah hidup dengan ringan, percaya diri, dan bahagia.